Selamat datang di Bang Sampul TV. Teman-teman sekalian, viewers, dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022. Hari ini gue datang bersama teman-teman dari Bang Sampul TV ke salah satu makam di daerah Bandung, makam Ki Marhaen. Mungkin banyak lo semua yang nggak tahu siapa Ki Marhaen. Jadi Ki Marhaen ini adalah salah satu inspirator, orang yang menginspirasi Bapak Soekarno untuk berjuang melawan imperialisme. Jadi ceritanya saat itu begini, rekan juang sekalian, teman-teman viewers dari Bang Sampul TV. Saat itu Bung Karno yang saat itu berkuliah di ITB sedang bersepeda, kemudian mampir main, ketemulah dengan Bapak Marhaen ini. Nah, beliau sempat berdialog. Saat berdialog, Bapak Marhaen ditanyakan, ini sawah punya siapa? Gitu-gitu. Dijawab Pak Marhaen, ini sawah punya saya. Itu cangkul punya siapa? Punya saya, katanya bilang gitu. Nah, ternyata terus Pak Marhaen cerita lagi, sawah punya saya, cangkul punya saya, tapi cuma buat hidup makan sehari-hari. Nah, dari situlah mengilhami Bung Karno untuk berjuang dan berpikir, kok memiliki alat-alat produksi, namun tetap miskin. Nah, dari situlah ditemukan sebuah jawaban bahwa ada imperialisme itu diduduki oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Jadi artinya Bung Karno berjuang bagaimana supaya Indonesia bisa merdeka saat itu. Nah, mungkin banyak lu semua yang nggak tahu siapa sih Bapak Marhaen ini. Bapak Marhaen ini juga yang akhirnya menjadi ideologi Marhaenisme yang akhirnya banyak diadopsi oleh orang-orang saat ini sebagai sebuah ideologi dan alat perjuangan untuk menjadikan Indonesia menjadi yang sejahtera. Gue minta juga teman-teman sekalian untuk cek di Google, teman-teman bisa belajar dari sejarah siapa Bapak Marhaen. Dan saat ini juga gue sudah berada di makamnya. Hari ini gue akan masuk untuk berziarah, di mana seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Hari ini kita datang untuk menghormati sejarah. Nah, oke, let's check it out. Assalamualaikum. Di sini tempat peristirahatan terakhir Bapak Marhaen wafat tahun 1943. Marhaen sumber karya mulia yang utama dari Insinyur Soekarno merupakan jembatan emas menuju pintu gerbang kemerdekaan bangsanya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Marhaen saat itu adalah sosok inspirator dari Bung Karno untuk berjuang. Teman-teman sekalian mungkin bisa juga belajar kenapa sih Bapak Marhaen ini begitu populer saat itu dan menjadi alat perjuangan Bung Karno. Karena kalau nggak ada Pak Marhaen saat itu, Bung Karno nggak sadar bahwa Indonesia harus berjuang dan melawan penjajahan itu semua. Oleh karena itu, dari ketemu Pak Marhaen, Bung Karno membentuk sebuah ideologi yang dinamakan Marhaenisme. Nah, Marhaenisme itu apa prinsipnya? Sebuah trisila yang sosiodemokrasi, sosionasionalis, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi apakah Trisila sama dengan Pancasila? Sama dengan Pancasila. Jadi 5 butir dari Pancasila bila diperas menjadi 3 sebuah Trisila. Dan bila diperas menjadi 1 Ekasila adalah gotong royong. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang dari gue, teman-teman bisa tambahin dari komentar di channel kita. Intinya kita datang ke tempat ini teman-teman untuk belajar sejarah, ingat sejarah, jangan melupakan sejarah. Nah, kalau boleh jujur, gue waktu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2012, gue sendiri merupakan anggota dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, organisasi gue yang memang bergerak berdasarkan nafas dan roh dari Bapak Marhaen sendiri sebagai sebuah ideologi. Organisasi saya sejak tahun 2012 yang saya cintai lah, yang mengubah saya berpikir, yang mengubah saya bertindak, dan mengubah saya berperilaku. Teman-teman sekalian, mungkin bagi teman-teman rasanya nggak penting. Ngapain sih harus ke makam? Yang mau saya sampaikan seperti ini, teman-teman. Mungkin yang saat ini, hari ini ada di hadapan kita hanya sebuah makam, jasad. Namun saya minta ke teman-teman sekalian adalah bukan jasadnya, melainkan mewarisi api perjuangannya. Assalamualaikum. Jadi di agenda Napaktilas ini, gue akan berdiam diri sedikit untuk merenung agar ke depan kita sebagai anak muda dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia juga tetap bukan menjadi anak muda yang apatis, tapi anak muda yang bergerak
dan berjuang untuk kemerdekaan dan kebaikan bagi bangsanya itu sendiri. Sosok inspirator yang menginspirasi Bung Karno sehingga Bung Karno berjuang dan berhasil memerdekakan negara Republik Kesatuan Indonesia. Beliau seorang petani, ini simbol pertanian beliau, di mana ditindas oleh kaum proletar, ditindas oleh kaum borjuis. Dia adalah seorang kaum proletar. Prinsipnya, Marxisme adalah ideologis yang membuat Bung Karno sebagai penggali dari Pancasila itu sendiri. Yang dimana Bung Karno bukan penemu ya teman-teman sekalian. Bung Karno adalah penggali Pancasila. Saat dia menggali berdasarkan cultural di bangsa Indonesia, akhirnya dia menyampaikan dalam pidatonya 1 Juli 1945, Pancasila sebagai filosofi Grundslag. Di hadapan gue juga, gue nggak sendiri, gue mengundang teman gue Fridolin Sirait. Boleh datang bro. Dia salah satu wakil ketua bidang politik GMI ya bro ya? Ya betul, wakil ketua bidang politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Depok. Gimana bro komentarnya? Ya, menurut saya pribadi ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk dapat hadir di makam Ki Marhaen yang merupakan salah satu inspirator bagi Bung Karno untuk menggagas sebuah ideologi besar yang mana secara hakiki bahwa ideologi itu untuk bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Tadi kita semua udah ziarah, jadi mungkin kita ngobrol ini, ya. Brother, Bung Dolin. Siap, Bung Samuel. Kalau menurut lo, kita harus akui ya, Ki Marhaen ini kurang populer. Ya, belum banyak masyarakat umum yang mengetahui siapa sih Bung Marhaen tersebut. Hanya orang-orang pecinta Bung Karno aja kali yang mengetahui ya, atau yang mencari dalam sejarah. Betul, yang mengulik sejarah kebangsaan Indonesia bagaimana, mungkin hanya segelintir yang tahu. Itu. Nah, jadi sekarang, kita mengusahakan semoga dari channel ini kita bisa menginfluence banyak orang nilai-nilai terkait Marhaenisme untuk kita hadirkan lagi nilai-nilai itu di dalam masyarakat. Gitu sih harapan kita ya. Menurut lu ideologi Marhaenisme ya, yang lu ketahui gitu. Ya. Kan lu anak GMI juga nih. Betul. Mulia nggak sih bro? Itu pertanyaan yang jawabannya udah pasti kayak IPA sains ya. Udah eksak tuh. 1+1=2. Iya, udah pasti sangat berguna gitu loh, mulia banget gitu. Kenapa pertanyaan mulia kan? Bahwa kita ketahui sejarahnya ini Bung Marhaen atau Ki Marhaen yang seorang petani memiliki alat produksi tanah, lahan, alat cangkul, kerbau dan lain sebagainya. Dengan segala keadaan tersebut, alat produksi yang dimiliki itu dia tidak bisa dikatakan dalam taraf yang ekonomi baik sejahtera. Artinya dia sekedar bekerja ke kehidupannya di bawah sejahtera, gitu, kalau sejahtera lah ya. Nah, dari situ dilihat oleh salah satu bapak bangsa kita Bung Karno, di mana seharusnya hal ini tidak terjadi. Bahwa kita kalau kita menggunakan analogi Bung Marhaen ini, bahwa mempunyai alat produksi namun tidak sejahtera, kita bisa berkaca bahwa bangsa kita Indonesia ini memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas. Yes, true, betul. Banyak, harusnya betul. Kita nggak miskin. Betul, kita bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Kenapa miskin? Nah itu akhirnya menjadi big question dari Bung Karno ketika ketemu Pak Marhaen. Menurut lu, kan tadi udah kita jawab nih bahwa itu memang penting. Kenapa sekarang ini kan banyak viewers Bang Sampul TV pasti belum tahu tuh. Nah, lu rekomendasi dong ke mereka semua, kenapa mereka harus tahu siapa Bapak Marhaen? Ya, kalau menurut saya sendiri Bung ya, kenapa kita perlu tahu bahwa mungkin Bung Marhaen ini memang tidak banyak dikenal karena memang secara nilai ideologi Marhaenisme itu sendiri memang yang menemukan atau menggali itu adalah Bung Karno. Bung Karno, betul. Jadi yang dapat exposure mungkin Bung Karno iya, dapat exposure. Kan? Bukan beliau. Betul. Nah, namun kalau kita mengutip
perkataan Bung Karno, jas merah ya Jas kan. merah, yoi, Jangan yoi. sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, Tepat kita ya. harus tarik sampai akar-akarnya nih. Sampai mengakar. Bahwa Bung Karno pun bisa menemukan falsafah Marhainisme itu sendiri ya dari Pak Marhain. Pak Marhain ini. Artinya itulah yang harus kita ingat, bahwa kita jangan lupa oleh sejarah, dan sejarah dari nilai Marhainisme yang akhirnya berujung pada Pancasila itu ya dari Ki Marhain ini sendiri. Marhain sendiri. Oke, itu semua buat teman-teman sekalian. Lu kebayangin, saat itu mungkin Bung Karno lagi kuliah, Ya. sepedaan, ngeliat petani, Ya. wih, bahasa sedang gini, ih gokil mas, ih miskin gitu. Kalau begitu, akhirnya ketemu tuh perjuangan. Akhirnya itulah jadi filsafat ya. Saat itu mungkin Bung Karno, kalau gua analisa mungkin saat usia 21 tahun ya. Ya. Masih kuliah, dia waktu itu mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ya muda kayak saya lah Bung. 20 Gitu. 20-an lah gitu, 20-an kecil. nggak 21 kayak Bung Karno juga dong kan. Ya. Ya. Ya mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Tepat di 17 Agustus 2022 kita memperingati Hari Kemerdekaan, dan hari ini di channel ini kita mengajak semua teman-teman untuk melihat perjalanan Ki Marhain ini, perjalanan singkat. So, kita harus menghargai semua jasa para pahlawan, besar kecilnya, itu karena berguna dan bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa membaca dan terus belajar dan terus mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pamit ya, Ki, jalannya.